seperti apa nih kabarnya? Kak Duma sehat-sehat aja, puji Tuhan, semuanya lancar. Sekarang sudah 6 bulan ya, 6 bulan lebih. Jadi memang makin kesini makin terasa mulai dia udah mulai pegel-pegel lah gitu. Jadi tadi kita mulai supaya banyak olahraga, karena dia kalau katanya ibu-ibu tuh kan kalau hamil pagi-pagi lebih bagus, kalau dia capek dia istirahat gitu. Cuma kadang-kadang ternyata dia karena udah biasa aktivitas, kalau makin banyak istirahat malah agak pegel. Tadi kita olahraga pulang dari situ lumayan lumayan better gitu. Jadi mungkin ke depan kita lebih banyak aktivitas olahraga aja supaya mungkin lebih lentur aja. Kak Duma masih ngurang kegiatan tuh seperti apa Kak Duma? Masih biasa lah, kan sekarang Mbak udah nggak ada, kita di rumah, jadi dia yang urusin dari anak-anak bangun sekolah. Kalau aku lagi nggak kerjaan ya aku, karena aku tahu dia capek, jadi jam 6 udah bangun, siapin baju, siapin makanan, antar ke sekolah, ya udah paling rileks sebentar. Ya dia ya olahraga, kalau kita lagi olahraga kita suka tenis kadang, sekarang mungkin mau banyakin berenang lah supaya lebih badannya lebih rileks aja gitu. Jadi lebih manja apa gimana sih? Kak Duma jadi lebih manja atau seperti apa? Enggak sih, orangnya memang kalau dia yang ketiga ini agak lebih banyak ketawa sebenarnya, apa-apa ketawa, cuman suka kebalik-balik kata-katanya juga. Dia mau bilang apa mungkin otaknya ngirim ke mulut, dia kecepatan mulut daripada yang dikirim, jadi suka kayak Wimbledon gitu, dia ngomongnya Wimbendol gitu-gitu, jadi banyak kalimat kayak typo gitu. Ada ngidamnya nggak sih? Cuman sama dia moodnya agak ini ya, karena aku udah tahu lah ya, kadang kalau sedih bisa langsung nangis banget, kalau ketawa kalau lucu bisa langsung tahu banget. Emang beda lah hormon lah itu, jadi karena aku udah pengalaman di 1-2, jadi aku udah ya diamin aja gitu. Ada ngidam-ngidam? Belum justru, cuman makannya banyak memang. Dia kemarin kita ke dokter, dokternya bilang harus dijaga ya, ini sudah lebih dari yang seharusnya gitu. Maksudnya ya tapi nggak tahu ya, kalau aku tuh normal-normal aja, maksudnya yang penting dia happy. Aku bisa ngeliat dia reaksinya gimana kalau kesakitan, kita jaga, karena dia kan juga sangat perhatian sama kesehatan sama badannya. Jadi aku lebih lihat dia lebih tahu, dan aku lebih kayak membantu aja apa-apa yang harus aku lakuin supaya dia merasa lebih nyaman, happy. Karena aku tahu kalau dia happy, hati yang gembira seorang ibu tuh ngaruh banget ke semuanya, ke anaknya, ke mood kita juga yang di sekitarnya. Jadi ini juga harus jadi perhatian buat orang nanti yang mungkin laki-laki yang mungkin kadang nggak salah juga dimarahin, ya udah gitu. Jadi itu part of inilah, part of suami istri yang sedang ada seorang yang lagi hamil. Usia hamil udah masuk minggu berapa? Minggu aku nggak tahu menghitungnya, sekarang tuh 6 bulan lebih lah. Lebih 1 minggu. Udah bisa lihat gender juga dong? Udah, tapi kita nggak mau ya, kita nanti ada juga mungkin nanti mau bikin baby reveal, di 7 bulanannya nanti, mungkin di September kayaknya. Ada acara-acara gitu? Ya rencananya ada syukuran lah, karena anaknya yang minta, Judeo sama Cleo mau karena mereka kan si Judeo kan pengennya cowok, Cleo pengennya cewek, jadi mereka tuh udah pengen keinginannya masing-masing, dan kita selalu bilang apapun itu Tuhan yang nentuin, bukan kita. Nanti mau cewek mau cowok kalian harus sama dia, iya gitu, tapi tetap dalam hati kita tahu mereka pengen, karena Cleo itu kan perempuan, dia pengen punya teman gitu. Perempuan Judeo kan sering main bola sama teman-temannya gitu, jadi mungkin itu. Jadi ya kita lihatlah nanti, kita bikin baby gender nanti, ya udah. Itu dinyiapin nama Bang? Gue biasanya deket-deket ya, kita siapin juga belum ketemu gitu. Kadang-kadang memang nama juga susah-susah ini ya, gampang. Kadang kayak Judeo dulu pas mau lahir tuh berapa ini, ada yang dari opungnya, dari papaku, dari orang tuanya Duma, mertua aku juga ngasih usul. Nanti kita lihat tuh ini cocok, baru kita putusin. Bang masih boleh main bola nih? Kak Duma masih ngizin main bola malah? Izin tadi ikut kesini malah, jadi dari belanja dari satu market yang organik supaya lebih ini, karena masuk ke 6 bulan ke atas nih, kita pengen lebih ini aja, dan lebih sehat semuanya gitu loh. Kita harus belanja, nemenin kesini terus dianterin
anterin pulang. Ya sekarang langsung balik lagi ke rumah. Bang. Membatasi waktu nggak sih bang? Membatasi waktu yang kerjaan sama istri untuk hamil. Aku lebih ke ini sih, karena aku tahu waktu pas lahiran nanti pengen ada gitu, karena kalau dulu kan aku nggak ada. Karena pengalaman pertama aku nggak tahu, ternyata prediksi dokter tuh bisa beda 10 hari waktu itu. Prediksi 29 ternyata 20 udah lahir. Aku lagi nyanyi di ulang tahun TV, HP mati, aku nggak tahu tiba-tiba lahir. Jadi aku nggak mau itu terulang. Jadi mungkin nanti di hari-hari due date-nya dokter bilang misalnya 2 minggu, aku sebisa mungkin di bulan itu aku kosongin lah 2 mingguan lah gitu. Berarti emang kamu kebawa Hah? kamu kebawa Dan aku pengen ada pas yang ketiga ini kan, karena ini kan udah hampir 9 tahun dari kelahiran yang terakhir. Jadi kayak baru lagi gitu, agak jauh umurnya sama kakaknya. Tapi kehamilan ini direncanakan nggak sih bang? Maksudnya kayak 9 Sebenarnya tahun enggak, karena kita tadinya kan mau 2, tiba-tiba Tuhan kasih cewek, terus yang kedua cowok, udah kita sebenarnya udah pas gitu, karena memang kita ya, kalau mungkin tadi cewek mungkin pasti ngobrol tuh gimana mau nyari cowok lagi atau apa gitu kan. Kalau udah kita sebenarnya udah berapa tahun tuh memang kita ngerasa udah, jadi tiba-tiba nggak tahu lah, kalau aku kan cowok terserah, aku selalu orangnya cuek, yang penting di mama. Tapi dari dulu kalaupun kita pengen, aku tuh udah bilang aku maksimal 3. Waktu itu kita waktu dua udah cukup gitu, tiba-tiba ya Tuhan kasih bonus lah. bonus ya 9 tahun. Mungkin kakak-kakak yang gede nanti masih ada yang nemenin papa mamanya nanti. Bang, ngomongin soal anak, lebih pilih pola asuh di daycare atau ngasuh sendiri sih bang? Kan banyak banget anak-anak yang dititipin tapi pada akhirnya disiksa segala macam, dipukul. Ya pada intinya sih sebenarnya kalau aku karena aku berasal dari orang tua yang 7 bersaudara yang memang semuanya dipegang langsung sama papa mama, pasti kita maunya langsung gitu, karena perhatian ini yang paling penting. Cuman kan kita lihat kondisi orang-orang berbeda, daripada tidak dapat perhatian, misalnya papanya kerja, mamanya kerja kan, ya itulah yang dibutuhkan seseorang asisten rumah tangga yang mungkin membantu mengurus gitu loh. Jadi kalau secara pilihan pasti di rumah aku pasti pengennya sendiri semuanya, cuman ya kadang lihat kondisi lah, kalau kondisi memungkinkan kita pegang sendiri. Kayak sekarang kan semua istriku juga normal, ada asisten tapi 2 ini normal, cuman nggak tahu kondisi umur 40 kan lahiran gimana kata dokter, kita juga nggak tahu. Kita semuanya tuh normal semuanya, pengen pasti pegang anak sendiri, tapi apa yang terjadi ke depan kita nggak tahu. Kalau memang butuh bantuan dari asisten rumah tangga atau orang lain yang mengurusin anak kita, tapi istriku tuh selalu dia pantengin banget anak-anak, nggak pernah ditinggal sehari pun, nggak pernah tidur tanpa anak-anak. Jadi, Bang, tapi sempat ada rasa ketakutan gitu nggak sih kalau misalkan dititipin ke... lihat kejadian-kejadian yang ada sih emang agak takut ya, tapi ya itu sekali lagi yang paling penting adalah pengawasan. Jadi sebisa mungkin ya kalau kita sih mikirnya jangan mendingan aku nggak kerja deh daripada anakku tinggalin. Karena kalau kita tinggalin, kita tahu dia di sekolah ada guru, kalau apa-apa bisa kita minta pertanggungjawaban dari sekolah. Tapi kalau di rumah apapun katanya ya orang tua jadi penanggung jawab di sana. Anak yang mau gimana, yang mau lengah pun ya mungkin kejadian kita nggak tahu gimana, musibah ada, tapi ya orang tua, peran orang tua itu sangat penting menurutku gitu. Jadi kalau aku demi anak-anak disuruh nggak kerja, aku nggak akan kerja. Demi anakku tuh aman. Kakaknya gimana nih ya bang, mau nyambut adiknya? Antusias kakaknya gimana? Oh, Nyambut adik. tiap hari diajak ngobrol, perutnya diciumin, didoain supaya kakaknya udah nunggu nanti sehat-sehat, mama juga sehat. Pokoknya ya terharu lah lihat mereka tiap hari berdoa nunggu lahirnya adiknya mereka. Tapi ada di kakak-kakaknya ini udah ngasih nama juga nggak sih? Ada dia Iseng-iseng ngasih. gitu. Ya kalau Judio ngasihnya mirip-mirip nama dia lah, biasa maunya Ju duluan. Dia udah ngasih apa Julio lah apa. Dia kan suka bola tiap hari, nontonin bola. Tiap hari main bola pasti dari pemain bola yang dia suka. Terus mungkin kan Judio kan dari namaku juga Jude gitu kan. Judio Volante, Judika, panggilannya Jude juga kadang-kadang. Jadi mungkin dia suka Jude Bellingham. Jadi kadang-kadang nyari-nyari dari situ. Tapi kita yang nentuin nanti. Karena semua nama kan juga buat kita ada doanya, ada kayak Judio Volante itu artinya kehendak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, gue pengen anak gue tuh dijaga sama Tuhan, untuk orangnya rendah hati dan selalu ya takutlah akan Tuhan, itu doanya. Jadi yang baru ini nanti belum ketemu nih wangsitnya kayak gitu. Udah ya, makasih banyak ya. Makasih banyak bang.